يتامى أنا معه في جنة الله كهاتين. Ya, pemirsa, kembali di Business Wisdom bersama Supardili, dan hari ini kita membahas topik mengenai sukses andalkan siapa. Ya, di segmen sebelumnya ada dua hal mengenai definisi sukses, ya, berbasis ukuran uang sama berbasis ukuran kedekatan kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah mengenai kita bahas prinsip dalam meraih suksesan, ada usaha dan doa. Ya, ini penting menurut Pak Supardili, bukan begitu Pak Supardili ya? Iya. Berusaha dan berdoa, karena dengan berusaha dan berdoa, insya Allah sukses lebih dekat. Iya. Ya. Nah, tapi ternyata dalam realitanya, Iya. kadang tidak selalu, katanya ya. Iya. Ada yang tidak dekat dengan Tuhan, tapi bisnisnya lancar. Iya, iya. Ya. Betul, betul. Ada yang dekat dengan Tuhan, tapi mohon maaf, ekonominya pas-pasan. Ya. Iya, iya, Nah, iya, iya. pandangan Pak Supardili gimana? Ya, Mas Budi, pemirsa yang baik dan hebat, orang terkaya di dunia, Ya. ya, itu kan Bill Gates, kemudian Warren Buffett, dan seterusnya lah, ya kan? Apakah mereka beriman? Nah, di keyakinan kita kan harus tegas dikatakan tidak, ya. Tapi mereka kemudian menjadi orang terkaya di dunia, ya. Kenapa bisa begitu? Tadi karena memang di sisi usaha, ya, itu sudah cukup untuk membuat kekayaan itu paling banyak mengarah ke mereka. Jadi kalau ada orang yang katakanlah bergajul lah begitu, akhlaknya buruk begitu ya, jangankan beribadah begitu, ingat aja enggak, tapi berbisnis dan kemudian bisa sukses, tadi dia mendapatkan sukses yang pertama tadi, sukses finansial, uangnya banyak, tetapi gagal secara spiritual. Ya. Itu bisa terjadi kenapa? Karena memang tadi usahanya, keterampilannya, keprofesionalannya dalam bisnis sudah cukup untuk membuat dia mendapatkan uang yang banyak itu. Gitu. Di sisi yang lain, kalau ada orang yang kelihatannya gitu ya, dekat dengan Tuhan, kok ekonominya pas-pasan malah banyak utang sih gitu ya. Malah seringkali minta-minta sumbangan gitu ya. Ya. Kenapa bisa begitu? Faktornya adalah tadi karena di sisi skillnya mungkin, di sisi profesionalnya itu belum mencukupi. Nah, kalau saya meyakini itu kira-kira seperti ini, Mas Budi. Ya, baik. Ini kalau ada orang, tadi kita menyebutnya soleh lah begitu ya, tapi kemudian di sisi rupiahnya justru kurang. Nah, kalau pemirsa ada yang seperti ini kira-kira kondisinya, jangan khawatir. Kalau Anda beneran soleh, ya, beneran soleh, maka potensi rezekinya itu besar sekali. Sekali atau dua kali, Ustadz? Jadi Ustadz saya ya. Ya. Itu kira-kira potensinya besar sekali. Ini potensi. Jadi kalau kita sholat 5 waktunya tertib, ya, bahkan ditambah tadi sholat tahajud, sholat duha, sholatnya juga tepat waktu ke masjid berjamaah, baca Quran setiap hari, ke tetangga baik, kemudian ke mertua juga berbakti, mendoakan orang tua terus menerus, ke ibu juga melayani dengan sebaik-baiknya. Kok rupiahnya sedikit? Nah, saya meyakini bahwa potensi rezekinya itu besar sekali. Tinggal kemudian ia bikin pintunya. Jadi yang belum ada itu pintunya, Mas Budi. Ya. Ya, potensinya dibesarkan sekali itu. Kalau pintunya tidak dibuka sampai beliau meninggal, maka kebaikan-kebaikan ini akan dikonversi menjadi pahala yang sangat besar. Itu.
Tapi kalau kemudian pintunya dibuka, potensi ini kemudian bisa keluar sebagai rupiah, sebagai uang yang luar biasa. Saya menemukan banyak sekali orang, bahkan ada teman-teman dekat itu, ya, yang seperti ini, kehidupannya baik, soleh, dan kemudian mulai berbisnis. Bisnisnya cepat sekali tuh, ya, cepat sekali. Ada teman saya di Bogor itu yang kemudian tadinya bekerja di agen periklanan, dan ia kemudian sholat subuhnya itu dari Bogor ia ke Sentul. Bayangkan ya, ke tempat Ustadz Arifin Ilham. Baik. Ya, di Azikra itu. Ya, tahajudnya di sana. Itu kemudian luar biasa kan itu ya. Ya, perjuangan dari Bogor ke Sentul kalau subuh-subuh luar biasa. Nah, ketika ia kemudian berbisnis, ia merentalkan mobil, cepat sekali ia dapat mobil rentalan gitu dari teman-teman itu, yang teman-temannya, ayo dong mobil saya direntalin, dan cepat sekali dapat konsumen yang merental. Setelah itu disistemkan, ditangani orang lain, sekarang dia bikin sekolah alam. Baik. Sekolah alamnya baru buka, kemudian sudah waiting list. Baik. Jadi harus bikin lagi gedung lagi. Kenapa? Karena tadi siswa yang mau mendaftar banyak sekali kemudian. Pak, saya tuh bingung, padahal saya udah naikin ini. Itu ya. Uang pangkal. Naikin biaya masuk itu saya udah naikin nih. Tapi tetap waiting list. Baik. Nah, gitu. Ya, jadi ada kasus seperti ini, ya. Jadi kalau dilihat secara detail, itu tinggal satu hal aja lagi yang dilakukan. Buka pintunya. Buka pintunya. Ya, dibuat dulu pintunya, kemudian buka pintunya. Nah, yang paling mudah adalah pintu bisnis. Ya kan? Kalau kita sudah bahas, kalau pintunya pintu karyawan bekerja, ya soleh-solehnya orang tetaplah gajinya sama dengan yang bergajul itu tadi lah, ya kan? Tidak ada tuh gaji itu ekuivalen dengan kesalehan. Dengan rokaat tahajud itu tidak ada. Ya, baik. Gitu. Ya. Nah, kalau di bisnis itu ekuivalen. Gitu. Jadi seberapa banyak seberapa tinggi kualitas kesolehan ekuivalen dengan kesuksesan. Ya. Seberapa tinggi seberapa tinggi kesolehan akan ekuivalen dengan tingkat kesuksesan. Yes. Betul. Baik. Business Wisdom bersama Supardili luar biasa topik yang diangkat kali ini. Nah, pemirsa tentu ingin mengetahui ya bagaimana kiat-kiat untuk berusaha dan juga berdoa. Nah, tapi mungkin kita mulai dari berdoa dulu. Ya. Buat seorang pebisnis, kiat-kiat doa itu yang baik seperti apa, Pak Supardili? Berdoa yang umum tentu saja, yang standar itu. Standar. Ya. Artinya diawali dengan berzikir, begitu ya, sholat dan seterusnya, baru kemudian berdoa. Pebisnis itu, kalau menurut saya, doanya spesifik. Jadi kalau orang biasa mungkin berdoa, ya Allah berikanlah aku rezeki yang sebanyak-banyaknya, misalnya, gitu ya. Abstrak ya? Abstrak kemudian, dan tidak ada itu. Tidak ada. Ya, tidak ada rezeki yang sebanyak-banyak itu, tidak ada. Jadi mana mungkin terkabul, ya kan? Nah, kalau pebisnis, ya Allah berikanlah bulan ini 100 juta. Kenapa? Omset. Misalnya. Ya, omset 100 juta, omset 500 juta, omset 1 miliar, itu spesifik. Ya. Mungkin Allah tanya juga, kenapa kamu butuh seperti itu? Nah, itu yang kemudian harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Pertama, apakah kita ini senang berbuat baik pada ibu kita? Ya kan? Ingat, berbuat baik kepada ibu itu kan perintah, salah satu perintah yang utama. Ya kan? Artinya, kalau kemudian kita diberi uang yang makin banyak, itu bakti kita kepada ibu pasti meningkat. Dan ingat, surga ada di bawah telapak kaki ibu, ridho Allah ada di ridho orang tua kita, di ridho ibu kita, begitu ya. Sehingga kemudian spesifik itu jadi penting. Yang pertama, kemudian kita jelas banget mintanya sama Allah, ya Allah, bulan ini mau 100 juta. Nah, jelas tuh.
ya kan? Jelas 100 juta. Nggak kurang, nggak lebih gitu ya? Nggak kurang, nggak lebih deh. 100 juta? Ya, nggak kurang, tapi boleh, kalau lebih boleh misalnya gitu ya. Jadi spesifik. Nah, yang berikutnya kemudian secara spiritual memang tadi di backup oleh ibadah-ibadah kita yang memang di atas rata-rata. Ya, di atas rata-rata. Orang biasa kalau sholat duha 2 rakaat, orang bisnis harusnya sholat lebih dari 2 rakaat. Ya. Saya belajar ke Mas Sandiaga Uno misalnya, sholatnya 12 rakaat Mas Budi, sholat duhanya itu, ya. Padahal beliau sudah suksesnya luar biasa. Baik. Ya, jadi di atas rata-rata di level ibadah itu jadi penting. Untuk pebisnis, ya. Kenapa? Ingat tadi sukses itu 1, target uang tercapai, 2, kedekatan kita dengan Allah. Tuhan itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala makin dekat. Itu jadi dia beriringan. Ya, dia beriringan. Baik. Gitu, Mas. Oke, ya, jadi penting seperti tadi Pak Supardi sampaikan bahwa berdoa harus spesifik, ya, karena buat pebisnis tentunya omset itu penting. Mengingat bisa jadi ada buntut di belakangnya, ada karyawan yang harus dibayar, ada supplier yang harus dibayar, begitu ya. Nah, tapi berdoa saja tanpa action tentu tidak cukup, tidak mungkin ya akan meraih kesuksesan. Jadi untuk bisa sukses mengandalkan tadi doa dan usaha. Kalau mengenai pembahasan usaha tentu kita akan bahas terus dalam acara Business Wisdom bersama Supardili ini ya pemirsa ya. Jadi tetap bersama kami. Oke, kita rehat sejenak, kita akan kembali lagi sesaat lagi. Tetap di Business Wisdom bersama Supardili. أنا معه في جنة الله كهاتين